Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, kembali pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan komentar netizen yang memberikan gitu ya teman-teman opininya, di mana sebagian besar menyindir karena Pak Jokowi masih juga belum mau menunjukkan ijazah aslinya ya teman-teman. Dan di sini kita akan menyimak sindiran daripada netizen. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ijazah palsu, pupuk palsu, pertamax palsu, emas palsu, minyak goreng juga palsu, sampai kuburan pun dipalsukan. Terus yang asli apa? Yang asli ya utang dong. Cocok bro. Sindiran daripada netizen. Kesaktian palsu bisa membuat eyang subur jadi dukun terkenal. Alamat palsu bisa membuat Ayu Ting Ting jadi penyanyi terkenal. Ijazah palsu bisa membuat... Dibilang palsu, dia marah. Disangkanya fitnah, menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian. Diminta nunjukin ijazah aslinya, dia kagak berani. Sekali nunjukin kagak boleh didokumentasikan, kagak boleh difoto. Ya, itu ijazah atau benda keramat sih. Taruh di museum aja sebagai benda prasasti. Peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jaga deh tuh ketat. Sebagai surat sakti bahwa surat ini bisa meloloskan dia jadi wali kota, gubernur sampai presiden. Bukannya bangga punya ijazah lulusan dari alma mater ternama di Indonesia. Tinggal tunjukin nih ijazah gue, mana ijazah lo? Lu fitnah aja lo sama gue lo. Tapi emang susah ya. Apa jangan-jangan bener kagak ada ijazahnya? Kok pemujanya bangga sih? Aneh gue sama negara nih. Dibilang nasionalis, kok mentalnya seperti penjajah. Orang yang nanya asli atau palsu dilaporkan, penjarain. Aduh, kan dia mantan pejabat publik. Ya wajar lah kalau kita pernah jadi rakyatnya meminta keaslian ijazahnya. Bukan dipenjarain. Koplak sebelah nih. Puji Tuhan akhirnya sidang gugatan Jokowi ijazah palsu sudah ditetapkan akan dilaksanakan di tanggal 24 April 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta. Kami berharap agar tetap berjuang demi kebenaran di Republik ini sehingga anak cucu kami nanti ke depan tidak menghadapi hal-hal yang seperti ini. Menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi yang lagi viral, yang lagi dapat banyak perhatian dari masyarakat, kalau boleh komen saya sebagai orang awam ya, menurut saya Jokowi itu memang benar-benar kuliah di UGM karena banyak kesaksian dari teman-temannya. Kalaupun kemarin salah sebut jurusan teknik perkayuan itu mungkin juga cuma salah sebut, cuman menurut saya kayaknya nggak lulus gitu. DO mungkin ya, jadi benar-benar kuliah tapi di DO terus nggak punya ijazah, kemungkinan kalau palsu itu yang terjadi. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan, dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anu yang jelas Pak, ini saya rasa jawabannya begini Pak. Kenapa baru sekarang ribut ditanyakan ijazah Pak Jokowi itu? Satu Pak, sebenarnya itu dari dulu itu sudah banyak orang curiga Pak, waktu di Solo juga, ya kan? Cuman mana ada yang berani nguti-nguti Pak. Dia itu masih menjabat. Waktu jadi presiden ya yang berani yaitu Pak Bambang Tri, itu dia wartawan selidiki itu Pak. Resikonya di penjara Pak. Itu kalau mending kalau di penjara. Kalau dibuang ke laut Pak, aduh kayak mana ada power Pak. Jokowi masih punya kuasa waktu itu.
Jangankan waktu itu masih punya status presiden, Pak. Sekarang aja udah mantan aja, powernya masih mantap, Pak. Susah ngukit-ngukit Pak ijazah Pak Jokowi. Itu satu alasannya. Kedua, kenapa baru sekarang rame? Ini isu ini dimunculkan sengaja biar rame juga, Pak. Itu konspirasi tingkat tinggi, Pak. Ya kan? Biar rame, nanti rame orang lupa korupsi yang mantap-mantap itu, Pak. Korupsi Pertamina, pagar laut. Nah, itu pejabat yang kena, yang sekarang masih berkuasa, mana aman, Pak. Itu ada dua itu paling tidak jawabannya, Pak. Begitu kata saya sih. Ya satu, ya secara hukum dulu deh, ungkit-ungkit tidak mungkin Pak Jokowi masih puasa, ya kan? Apalagi dulu tahu sendiri Pak Jokowi kan, itu KM5 macam-macam rejek di Banten abahnya, Nah itu Pak. Kedua, itu pengadaan isu biar kasus-kasus besar ini redup. Yang dimasalahin istilah Jokowi, nggak tahu asli apa adanya, udah tahu Pak. Yang tahu ya Pak Jokowi, begitu Pak Gondrong. Ya, artinya memang ini persoalan, memang mestinya presiden bisa jangan sampai republik ini lah. Iya kan? Kita menghabiskan energi hanya urusan ijazah. Tapi gue peduli. Maksud gue bahkan gue sebenarnya nggak begitu terlalu peduli sama ijazah Jokowi. Yang lebih karena itu nyelesaiannya gampang. Nyelesaiannya gampang, tinggal ngaku, tunjukin, selesai. Tapi kan Pak Jokowi malah kalau dia pakai asas hukum itu, siapa yang kumpulin pengacara segala macam, siapa yang mengargumentasi, dia yang harus membuktikan. Makin ragu orang gitu, ya. Karena itu kan soal yang sederhana ini loh. Iya, kan? Soalnya kan gampang, lo tunjukin ijazah lo atau lo ngaku gitu kan. Kalau ngaku kan paling cuma malu. Kalau lu masih punya. Ya. Artinya memang ini persoalan, memang mestinya presiden bisa jangan sampai dalam hal ini sampai saat ini tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo secara logika. Kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Ya itu ya teman-teman, kita sudah saksikan berbagai komentar netizen. Ada yang berpendapat bisa jadi Pak Jokowi ini kuliah di UGM tapi DO ya, drop out atau tidak lulus. Nah ini menambahkan lagi opsi-opsi lain, teori-teori lain di balik sulitnya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ya. Kalau yang ekstrim dalam arti tegas opininya itu kan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ya kan. Nah tetapi karena sulitnya menunjukkan ijazah asli ini, muncul opini seperti pernah kuliah tapi tidak lulus. Ya inilah akibat dibiarkannya berlarut-larut ya teman-teman. Ya, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.